Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya Jeremy Fidnov Binsar dari program studi informatika Universitas Udayana akan menjelaskan tentang cara memperoleh, bekerja, dan memvisualisasikan data. Adapun video ini saya buat sebagai pengganti absensi pertemuan ketiga sains data. Oke, baik. Pertama-tama mungkin saya akan masuk ke dalam materi itu dengan membukanya dengan sebuah analogi ya. Jadi bisa dianalogikan materi hari ini seperti memasak nasi goreng. Jadi bagaimana materi ini bisa direlate sebagai masak nasi goreng? Nah, itu bisa kita bagi sebagai 3 ya, yaitu preparing atau getting the data, working with the data, and lastly, visualizing the data. Jadi seperti dalam masak nasi goreng, getting data itu seperti belanja bahan-bahannya. Kemudian working with the data itu seperti mencuci, memotong, dan juga preparing bahan-bahannya. And lastly, visualizing data bisa kita samakan dengan plating nasi goreng itu sendiri. Jadi, ketiga tahap ini merupakan tahap yang kita lakukan linear ya, secara linear. Kita mulai dengan getting, and then working, and lastly visualizing the data. Perlu diingat bahwa tanpa salah satu tahap ini, pastinya hasilnya tidak akan maksimal atau bahkan tidak berhasil sama sekali. Oke? Oke, kalau sudah paham analoginya, mungkin kita lanjut saja ke bagian pertama, yaitu memperoleh data. Jadi, mungkin pertanyaan yang ada di pikiran rekan-rekan adalah di mana sih nyari data yang bagus? Nah, jadi untuk mendapatkan data atau dataset yang bagus itu, kita bisa menggunakan beberapa sources ya, bisa dibilang. Contohnya di sini adalah dataset publik seperti Kaggle, UCI Repository, maupun Satu Data Indonesia. Jadi mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan Kaggle, itu memiliki banyak sekali dataset yang berkualitas, sama seperti UCI Repository, dan juga dari Satu Data Indonesia ini sebagai inisiatif dari pemerintahan Republik Indonesia, ada beberapa website dan juga repository yang menyajikan data-data yang berkaitan dengan lingkup Indonesia kita. Jadi untuk dataset publik mungkin itu, kemudian web scraping merupakan cara akuisisi data yang bisa kita gunakan atau kita lakukan dengan cara kita akan mengambil langsung dari website. Biasanya di sini menggunakan Python, Beautiful Soup, dan juga untuk PHP bisa menggunakan JavaScript ya, JavaScript. Next juga ada API di mana kita bisa mengakses data dari platform kayak Twitter, Instagram, bahkan beberapa instansi di luar media sosial juga menyediakan API ya. Contohnya ada Google API, kemudian ada GitHub API, dan juga beberapa website pemerintahan itu juga sudah bisa kita request API-nya untuk kita gunakan datanya. Seperti tadi saya mention Satu Data Indonesia, contohnya ada website JDIH di mana dokumen hukum itu semuanya sudah ada disatukan ya. Jadi kita dapat menggunakan API JDIH nasional maupun JDIH dari instansi-instansi seperti kementerian-kementerian yang memiliki JDIH juga di sini. And
Lastly, kita juga bisa memperoleh data dari database ya, SQL, NoSQL, ataupun bahkan file Excel itu bisa kita query atau kita ambil datanya ya. Di sini sedikit personal insight saya itu, awalnya saya berpikir bahwa mencari data itu sulit. Namun lama-kelamaan ternyata malahan kita tuh bukannya kurang data tapi kebanyakan pilihan ya. Jadi sebenarnya data itu berlimpah, namun informasi itu yang penting. Jadi gimana kita merubah data menjadi informasi atau insight-insight yang insightful bisa dibilang. Oke, sedikit saya sertakan di sini beberapa sumber dataset favorit saya. Tentunya ada Kaggle, di mana kita dapat memperoleh dataset publik yang open source juga, dan di Kaggle itu sangat banyak pilihannya, bahkan sampai ada kompetisi data science, dan juga di Kaggle itu komunitasnya sangat aktif ya. Adapun cara mendapatkan dataset dari Kaggle adalah kita membuat akun, kemudian kita mendapatkan API key Kaggle kita, kemudian langsung bisa kita import untuk mendapatkan data-data, maksud saya dataset dari berbagai user ya, bisa dibilang. Next juga ada UCI repository, ini merupakan salah satu favorit saya karena dataset di sini bisa dibilang merupakan dataset yang klasik untuk pembelajaran. Dan juga di UCI repository itu tentunya dokumentasinya bisa dibilang sangat lengkap, jadi cocok untuk latihan juga. And lastly juga ada Satu Data Indonesia, seperti yang saya sudah pernah mention sebelumnya, adalah JDIHN. Itu juga merupakan salah satu contoh inisiatif dari pemerintah langsung. Jadi bisa dibilang datanya itu sudah pasti divalidasikan dan juga datanya gratis dan juga legal ya. Jadi ini mungkin merupakan bisa jadi sumber data yang relevan untuk penelitian yang berdasarkan di lingkup Indonesia atau penelitian lokal. Oke, tentunya kalau kita sudah memperoleh dataset itu, kita perlu loading ya. Loading the dataset itu kita biasanya, setidaknya saya biasanya menggunakan Pandas, library Pandas untuk mengimport dataset itu, apapun ekstensinya, ke dalam project kita ya. Jadi di sini saya kasih cuplikan sedikit tentang, bukan tentang, namun bisa dibilang cuplikan kode dalam loading dataset itu. Jadi kita pertama-tama pastinya akan import pandas, kemudian untuk file di sini contohnya comma separated values itu kita bisa menggunakan pd.read underscore csv, dan juga sertakan misalkan kalau datasetnya itu dinamakan data, maka kita akan tentunya load data.csv ya. Begitu pula dengan file Excel, kita bisa menggunakan pd.read underscore Excel dengan menyertakan file itu sendiri dengan ekstensi XLSX, disertai dengan sheet-nya. Misalkan dari file itu kita ingin one sheet in particular, maka kita menamakan sheet itu misalkan sheet 1 ya. Kemudian juga untuk JSON file itu sama, kita menggunakan pd.read underscore JSON, ekstensinya juga pasti .json, dan juga kalau kita menggunakan dari database secara langsung, kita bisa menggunakan pd.read underscore SQL, di mana kita menggunakan select from table connection. Jadi pro tipnya dalam data loading adalah untuk selalu mengecek df head dan df info
setelah loading data ya. Oke, next ada web scraping atau bisa dibilang copy paste otomatis dengan menggunakan Python ataupun JavaScript untuk mengambil data biasanya HTML dari sebuah website ya. Jadi seperti namanya, web scraping dikhususkan untuk website di mana kita menggunakan, contohnya adalah Beautiful Soup untuk Python untuk mengambil HTML parse-nya. Jadi di sini saya ada cuplikan kode sedikit. Kita pertama pastinya akan import Beautiful Soup, kemudian untuk mengambil halaman web dengan URL, contohnya di sini adalah example-shop.com/products atau page produk dari contoh website yang jualan. Itu kita bisa menggunakan request get URL dan soup sama dengan Beautiful Soup response text HTML parser. Jadi kita mengambil bisa dibilang HTML dari website itu, di mana harapannya adalah dari HTML itu kita bisa gunakan soup.findAll div class product, yang artinya kita carikan di HTML itu divider yang kelasnya adalah produk. Nah, dan setelah kita sudah cari, kita bisa juga lakukan for product in products, name sama dengan product find. Biasanya di sini contohnya yang HTML bisa dibilang header 2 itu misalkan merupakan nama produknya. Kita juga cari teks price-nya juga ya, dengan menggunakan mencari yang di HTML-nya dalam class price. Kemudian kita ambil data itu sebagai teks dan selanjutnya tinggal kita print side by side. Di sini contohnya name and price-nya. Jadi ada nama produk diikuti dengan harga produknya. Itu mungkin untuk simple web scraping dengan Beautiful Soup. Baik, next adalah menggunakan API untuk mengakses data. Jadi API itu bisa disebut sebuah cara sopan untuk meminta data ke website ya. Jadi untuk rekan-rekan bila ingin memperoleh data dari website, sebelum scraping lebih baik untuk meminta API kepada website ataupun instansi yang menyediakan. Baru kalau tidak menyediakan, rekan-rekan bisa menggunakan web scraper atau mencari data dengan cara lainnya. Di sini sebagai contoh, saya contohkan GitHub API itu untuk mencari repository. Misalkan di sini sebagai contoh adalah Pandas, dari Dev Pandas. Itu kita gunakan response sama dengan request get URL, di mana kita mencari API dari kita menggunakan atau mengakses API dari GitHub. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari API. Kita akan berlanjut ke bagian kedua, yaitu bekerja dengan data. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang bisa dibilang paling kotor, tapi paling penting. Kenapa paling penting? Karena bekerja dengan data itu adalah most of our work itu bahkan akan masuk pada mengolah data itu sendiri ya. Jadi di sini saya sertakan 80% waktu dari data scientist dihabiskan di tahap ini. Nah, jadi beberapa tahap utama dari bekerja dengan data adalah data wrangling atau bersih-bersih data. Ada EDA yang akan kita explore selanjutnya. Kemudian ada feature engineering dan juga feature selection. Sepertinya rekan-rekan sudah pasti familiar dengan beberapa dari istilah-istilah ini.
Maka dari itu mungkin kita bisa langsung masuk satu-satu. Jadi singkat saja, mungkin ini tahap yang sudah pasti dilakukan dalam working with data, yaitu data cleaning atau membersihkan data. Nah, ini beberapa masalah yang sering ditemui adalah terkadang dataset itu memiliki antara duplicate data ataupun missing values. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh kutipan kode di sini untuk pertama-tama kita dapat menggunakan pandas untuk check for missing values. Di sini ada perintahnya, def is null, sum itu akan memberikan jumlah row yang memiliki missing values. Kemudian untuk menghandle missing values ini kita dapat memilih beberapa cara. Contohnya adalah dropping the rows atau menjatuhkan atau menghilangkan row itu secara entirely, yang menjadi salah satu bisa dibilang cara handling yang paling common. Kemudian juga ada filling atau kita fill setiap row itu. Di sini contohnya menggunakan min value dari misalkan ada kolom, itu misalkan ada kolom harga tadi seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Jika ada kolom harga, walaupun kita ingin tetap mengikut sertakan row atau barisan itu, maka kita bisa menggunakan fill dengan kita fill min-nya ya, min values-nya. Kemudian ini untuk beberapa data numerik juga bisa kita gunakan fill sebagai unknown. Kemudian bagaimana cara kita handle duplicate data? Nah, duplicate data tentunya akan berefek pada hasil yang bisa dibilang berbobotnya tidak cocok ya. Jadi mungkin beberapa data akan terpengaruhi pada saat diperoleh nanti. Jadi kita menggunakan pandas lagi dengan menggunakan df.duplicate sum, itu kita cari, kemudian kita hapus dengan df.drop underscore duplicates. Jadi ini perintah-perintah ini sudah hadir ya dari library-nya. Oke, sekarang karena data cleaning sudah, kita masuk ke EDA atau exploratory data analysis. Jadi ini tahap yang juga perlu rekan-rekan perhatikan sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius seperti analisis dan juga apalagi visualisasi nantinya ya. Di sini agar bisa kita langsung lihat saja, di sini ada cuplikan kode. Kita bisa menggunakan df.describe untuk basic statistik dari sebuah dataset. Kemudian kita juga bisa meminta info dengan df.info, dan kita bisa juga mencari korelasi antar variabel dengan df.core. Kemudian untuk value counts untuk setiap kategori itu kita bisa menggunakan df kategori .value underscore counts. Itu akan mendapatkan count atau jumlah data dari setiap kategori. Kemudian kita juga bisa cek distribusinya dengan kita lakukan df_column.hist. Jadi yang penting rekan-rekan ingat adalah pada EDA itu kita harus menjadi sebuah detektif di mana kita mencari pola ataupun anomali-anomali, dan terkadang juga bahkan bisa ditemukan beberapa insight penting. Oke, sekarang karena sudah selesai EDA, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu feature engineering. Jadi, bagaimana kita membuat fitur-fitur dari dataset kita itu lebih powerful? Tentunya harus kita engineer. Jadi, bisa dibilang feature engineering itu seperti upgrade HP. Dari data mentah kita jadikan feature engineering
Di sini contohnya dari HP Basic kita install aplikasi dan juga kita kostumasikan ya. Di sini sedikit cuplikan kode yang kawan-kawan akan temukan adalah saat feature engineering, kawan-kawan akan menggunakan sklearn ya, di mana beberapa contoh encoding categorical data itu bisa dengan menggunakan label encoder atau one hot encoder. Jadi tentunya tergantung dengan datanya, kawan-kawan akan memilih yang lebih cocok ya. Terkadang data itu lebih baik untuk digunakan one hot encoder sebagai feature engineering-nya, namun adapun beberapa data yang menggunakan label encoder. Mungkin baik, setelah feature engineering, adapun feature selection. Jadi kadang kita memang terlalu over engineer feature-nya. Namun cara kita memilih fitur itu juga penting ya, karena tidak semua fitur itu berguna. Kalau terlalu banyak fitur bisa jadi overfitting. Jadi beberapa metode untuk filter itu ada correlation based, chi-square test, dan juga ANOVA. Kemudian kita juga bisa menggunakan wrapper methods, yaitu forward selection, backward elimination, dan juga recursive feature elimination. Kemudian kita juga bisa menggunakan embedded methods, yaitu contohnya saja lasso regularization ataupun random forest importance, dan juga built-in modularization. Oke, next kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu memvisualisasikan data. Jadi visualisasi data itu merupakan tahap yang sangat penting, di mana kita mengubah dari data-data yang sudah diolah itu menjadi sebuah cerita. Jadi bisa dibayangkan data tanpa visualisasi itu seperti buku tanpa gambar ya. Bisa dipahami, namun susah dan boring karena memerlukan extra effort. Maka dari itu kita memvisualisasikan data dengan menggunakan beberapa prinsip desain, dan juga ada beberapa univariative atau bivariative vis untuk satu ataupun dua variabel. Kemudian juga ada beberapa tools dan library yang tersedia. Di sini prinsip visualisasi yang baik adalah do's and don'ts-nya saja. Pertama, yang jangan dilakukan adalah pie chart yang terlalu banyak slice. Kemudian 3D chart yang tidak perlu. Jadi kemudian ada warna yang tidak accessible. Ini perlu agar kita harus inklusif terhadap teman-teman yang colorblind. Kemudian axis yang misleading, seperti misalkan dalam data yang variabelnya y-axis or x-axisnya itu misleading. Misalkan kalau y-axisnya misleading itu tidak mulai dari 0, ataupun x-axisnya misleading itu adalah pada data time series itu ada periode di mana dia lebih panjang daripada periode lainnya. Itu merupakan axis yang misleading. Maka dari itu kita harus melakukan pemilihan chart yang sesuai dengan datanya, kemudian juga memberikan label yang jelas dan lengkap, warna konsisten yang meaningful dan juga inklusif, dan juga fokus pada insight ya, bukan dekorasi. Di sini contoh visualisasi satu variabel adalah menggunakan bar chart untuk kategori. Di sini teman-teman bisa mengimport library Seaborn untuk visualisasi. Kemudian untuk data numerik bisa dijadikan histogram, dan juga untuk mencari outlier itu tentunya dengan box plot. Adapun untuk data dua variabel, misalkan numerik versus numerik, itu kita bisa menggunakan scatter plot. Di sini kita juga menggunakan Seaborn juga ya, untuk memilih bisa dibilang X labelnya apa, Y labelnya apa, dan kita tampilkan, visualisasikan. Kemudian untuk data yang kategorik versus numerik itu kita bisa menggunakan box plot, dan data time series itu kita bisa menggunakan line plot.
kemudian correlation itu kita juga bisa menggunakan heat map. Ini semua sudah disediakan dari library Seaborn. Oke, mungkin contoh dari pipeline lengkap itu tentunya kita get data atau memperoleh data. Di sini saya berikan contoh, kita menggunakan pandas separate values. Kita misalkan data itu adalah e-commerce_data.csv. Kita akan pertama kita akan bersihkan atau working with the data dengan menggunakan tadi kita drop barisan-barisan atau row-row yang kosong. Kemudian kita lakukan feature engineering dan diikuti oleh feature selection atau memilih fitur-fitur yang diperlukan saja. Kemudian kita bisa gunakan Seaborn tadi untuk memvisualisasikan data sesuai dengan yang diperlukan. Jadi kesalahan yang perlu dihindari adalah kita langsung analisis, di mana kita skip tahap exploratory data yang menghasilkan hasil analisis itu jadinya ngaco. Kemudian kita kadang mungkin harus menghindari juga mengabaikan missing values karena antara datanya itu harus di drop, jadi kita akan kehilangan data-data penting gitu ya. Jadi penting lagi untuk mempertimbangkan apakah lebih baik datanya itu di drop secara entirely atau digunakan seperti contohnya tadi mean average-nya ya. Kemudian juga ada over engineering, ini bisa menjadikan model terlalu kompleks dan juga overfitting. Kemudian juga wrong chart type, di mana kita contohnya di sini pakai pie chart untuk sebuah visualisasikan data dengan 20 kategori, itu tentunya akan terlalu ramai. Jadi sedikit penjelasan lagi adalah kalau semuanya itu adalah terhubung ya. Jadi ketiga tahap ini bukan hanya linear ya guys, tapi cyclical, di mana memang awalnya secara logis adalah kita akan tentunya memperoleh and then baru kita olah dan juga kita visualize. Namun kadang kalau misalkan ada pada tahap tertentu itu kita terjadi masalah, kita bisa kembali lagi ke tahap sebelumnya. Jadi misalkan kalau udah pas kita working with data dan ternyata datanya itu kurang baik, kita bisa mengakuisisi data dengan cara lain atau getting data dengan cara lain, atau pada saat visualisasi data itu ada masalah bisa balik lagi ke cleaning. Ini semua siklus ya, bukan linear saja. Oke, mungkin key takeaways dari pembelajaran ini adalah dalam getting the data itu ada banyak sekali sumber, maka kita harus pilih yang sesuai kebutuhan dan tidak lupa menaati prinsip etis dan juga legal dari akuisisi data. Kemudian pada working with data itu kita akan menghabiskan banyak waktu, maka sangat penting untuk mengawali dengan membersihkan atau cleaning data. Dan yang terakhir, untuk visualizing data itu kita harus memilih chart yang atau plot yang cocok untuk storytelling dari data kita. Ingat pada visualisasi data itu simplicity beats complexity dan juga insights over aesthetics. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya berikan. Dari materi ini bisa dipahami bahwa data science itu bukan tentang tools yang canggih saja, tapi tentang mindset yang tepat untuk mengubah data menjadi actionable insights.